karena itu hari ini yang akan berkhotbah adalah Saudari Deborah Jovita. Ya, silakan Deborah bisa maju ke depan. Ya. Mari saudara kita support. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Amin. Deborah sudah dipersiapkan melalui setiap kelas pelatihan dan kelas kepemimpinan, dan untuk khotbah ini pun kita sudah persiapkan dengan matang secara bersama-sama. Amin. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan. Thank you, Pastor Aswan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa membagikan firman pada pagi hari ini, dan seperti yang sudah disampaikan Pastor Aswan bahwa kita sudah masuk di series yang baru yaitu Big Deal. Berarti it's something big, it's something significant, ada sesuatu yang kita mau dengar apa yang Tuhan bagikan, dan di dalam minggu ini kita akan membahas mengenai promise, mengenai janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan firman Tuhan hari ini ada di Ulangan 7. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri untuk kita menghormati Tuhan dan membaca firman ini bersama-sama. Kita akan membaca di Ulangan 7 ayat yang ke-6 sampai 15. Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami meminta Roh Kudus untuk Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Dan kita berbicara tadi mengenai janji berkat yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Dan mungkin sebelum kita mengetahui apa janjinya, apa dan siapa Tuhannya, kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya bangsa Israel di mata Tuhan. Saya beri judul topik sermon hari ini, Know Your God. Kita mengenal siapa Tuhan yang memberikan janji itu. Dan kita melihat siapa bangsa Israel di mata Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa Allah mengasihi bangsa Israel bukan karena jumlahnya banyak. Di zaman itu, bangsa yang besar itu jumlahnya lebih banyak. Dikatakan kenapa bangsa itu besar karena jumlahnya banyak, karena berarti bangsa yang besar itu bangsa yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain, yang bisa memenangkan bangsa-bangsa lain, sehingga disebut bangsa yang besar. Tapi bukan karena itu Tuhan memilih bangsa Israel. Dan kita melihat bahkan Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat yang kudus, menjadi umat pilihan, dan menjadi umat kesayangannya. Tapi kembali lagi itu semua bukan karena
kehebatan bangsa Israel, bukan karena prestasinya bangsa Israel, tetapi karena ayat yang ke-8 kita tadi sudah baca di situ bahwa karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan memegang sumpahnya kepada yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya. Siapakah nenek moyang Israel? Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham, yang diteruskan lagi kepada Ishak, dan diteruskan lagi kepada Yakub, dan Tuhan memegang janjinya setelah beribu-ribu tahun. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memegang janjinya kepada keturunannya, bahkan beribu-ribu keturunan setelahnya gitu. Tuhan tidak lupa akan janjinya itu. Dan inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Kalau kita lihat bahwa kitab Ulangan itu adalah pesan terakhir sebelum Musa dipanggil Tuhan gitu. Di masa akhir hidupnya, Musa bercerita lagi kepada bangsa Israel, meneguhkan kembali identitas bangsa Israel. Dan di situ Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa engkaulah umat yang kudus, engkaulah umat pilihan, engkaulah umat kesayanganku. Bayangkan umat kesayangan. Kita mungkin punya orang kesayangan atau kita punya hal yang kita benda kesayangan gitu. Kita pasti memberikan perlakuan yang khusus, perlakuan yang berbeda kepada segala sesuatu yang kita sayangi, segala sesuatu yang menjadi kesayangan kita. Dan begitupun yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, dan inilah identitas bangsa Israel. Dan kita melihat bahwa inilah identitas yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel tidak setia, seperti yang tadi Pastor Aswan sudah sampaikan juga, bahwa kita tahu mungkin sebagian dari kita di sini sudah bertumbuh lama di dalam perjalanan iman kita ke Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang bebal, bangsa yang seringkali meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di Ulangan 7 di ayat yang pertama sampai di ayat yang kelima, kita melihat mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka membangun mezbah untuk Allah-Allah yang lain, tapi tetap Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tetap memilih mereka. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Siapa kita? Ini firman tadi literally dituliskan untuk bangsa Israel. Tapi siapa kita di mata Tuhan? Di Efesus 1 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahwa kita juga dipilih oleh Tuhan, bahkan sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, sebelum Tuhan menjadikan dunia ini, Tuhan sudah memilih kita. Supaya kita menjadi bangsa yang kudus, supaya kita menjadi kudus. Sama seperti janji Tuhan kepada Israel tadi, Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan kenapa? Lagi-lagi di ayat yang kelima kita melihat bukan karena kita anak yang baik, bukan karena kita anak yang taat, tapi di ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dan saya suka terjemahan NLT, dikatakan bahwa why God chose us. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Kenapa Tuhan memilih kita? Ya karena Tuhan mau aja, karena Tuhan mau memilih kita. Dan itu mendatangkan sukacita yang besar buat Tuhan. Di NLT diterjemahkan, it bring Him a great pleasure. Bahwa sukacitanya bukan cuma ini menyenangkan buat Tuhan, tapi it gave Him a great pleasure. Sukacita yang begitu besar bagi Tuhan dalam memilih Dia, dalam memilih kita gitu. Bahwa Tuhan memilih kita karena ini hal yang Tuhan inginkan. Dan inilah identitas kita di mata Tuhan. Tadi kita sudah melihat identitas bangsa Israel dan identitas kita di mata Tuhan. Sekarang kita mau tahu siapa Tuhan kita. Mungkin di sini kita semua pernah janjian ketemu orang di restoran, atau di kafe, atau mungkin yang student pernah janjian ketemu di kampus, atau di kantin, atau di sekolah. Kita pasti pernah janjian sama orang-orang, dan pasti kita seneng kalau kita janjian sama orang yang sudah pasti akan hadir saat kita set janjian sama dia, saat kita set appointment, dia bakalan hadir, pasti kita senang janjian dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Dan kalau kita tahu orangnya, misalnya saya janjian sama Pak Raswan gitu kan, saya janjian di Boplo jam 12 siang nanti siang gitu, dan saya tahu Pak Raswan pasti bakalan datang karena berkali-kali saya janjian sama Pak Raswan selalu datang, selalu hadir. Pasti saya tidak perlu lagi ngingetin Pak Raswan sejam sekali, Pak Raswan nanti jadi datang kan, Pak Raswan nanti bakalan datang kan jam 12 kan Pak Raswan bisa kan, saya nggak akan terus-menerus mengingatkan Pastor Raswan untuk hadir di Boplo jam 12 siang, karena saya tahu karakternya Pastor Raswan. Pak Raswan selalu memegang janji, kalau Pak Raswan janjian makan di Boplo jam 12 siang, pasti Pak Raswan akan hadir di situ gitu. Dan
Mungkin kita punya orang-orang yang ada orang yang kita pikirkan saat kita bicara mengenai ilustrasi tadi, apakah ada orang-orang yang kayak, ya saya ada sih di keluarga saya yang kayak gitu. Saya punya teman-teman yang seperti itu, yang kalau janjian pasti dia bakalan menepati janjinya gitu. Tapi sebagai manusia kita pasti punya godaan atau untuk membatalkan janji. Mungkin kita menjadi korban, kita udah janjian dibatalin, atau mungkin kita lah orang yang membatalkan itu. Kita udah janji kita bakalan hadir, tapi ternyata kita nggak hadir. Dan beda dengan Tuhan. Kalau sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kekurangan. Mungkin kita tiba-tiba menggagalkan janji kita karena kita ada kondisi yang nggak bisa kita tinggalkan, atau karena kesibukan kita, atau mungkin karena kita nggak mau, karena ketidakmauan kita aja. Tiba-tiba kita berubah pikiran, waktu bikin janji sih kita impulsif aja atau lagi banyak energinya. Kenyataannya di hari H kita nggak bisa, kita nggak kuat gitu kan untuk hadir. Dan akhirnya kita tiba-tiba menghilang dan membatalkan janji kita gitu. Tapi berbeda dengan Tuhan kita, Allah yang kita kenal tentunya tidak seperti itu. Dan poin yang pertama yang saya mau bagikan dari Ulangan 7 tadi, ketahuilah siapa Allah kita. Sebelum kita mengetahui apa janjinya, kita perlu mengetahui siapa Allah kita, supaya kita tahu siapa yang memberikan janjinya, karena yang memberikan janjinya itu lebih penting daripada janjinya itu sendiri. Di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan terhadap beribu-ribu keturunannya. Siapa yang dibicarakan di ayat ini? Yang dibicarakan di ayat ini adalah yang minggu lalu Pastor Aswan sudah membahas juga gitu, bahwa ini adalah Yahweh, ini adalah Allah yang Israel sembah. Mengapa Musa kembali lagi menjelaskan kepada bangsa Israel, ketahuilah siapa Tuhan Allahmu, kamu harus tahu, kamu harus kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Karena di zaman itu, bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel itu menyembah ilah-ilah lain atau allah-allah lain. Mereka menyembah Mamon yang memberikan kekayaan, ada yang menyembah Baal yang memberikan kekuasaan, ada yang menyembah Dewa Artemis yang memberikan perlindungan, proteksi buat mereka. Tetapi Musa kembali lagi menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa inilah Allah yang kamu sembah, inilah Yahweh, inilah Allah yang setia, bahwa dia itu Allah yang setia, dia Allah yang gak bisa ingkar janji, dia Allah yang akan selalu berpegang kepada janjinya, bahkan kepada beribu-ribu keturunan setelah itu. Karena dia menjanjikan ini kan kepada Abraham. Tapi ini bangsa Israel, entah setelah berapa keturunan setelah Abraham, tapi Tuhan tetap memegang janjinya kepada bangsa Israel, karena itu telah dijanjikan kepada Abraham. Dan Tuhan, sekalipun Abraham pada saat kejadian ini sudah tidak ada, Abraham sudah lama meninggal, tapi bahkan setelah Abraham tidak ada, Tuhan tetap memegang janjinya kepada Abraham. Dan inilah Allah yang Israel sembah. Dan apakah kita mau juga menyembah Allah yang Israel sembah? Apakah kita juga mau menyembah Allah Yahweh, yang dia sudah turun sebagai dalam wujud manusia untuk mati di kayu salib buat saudara dan buat saya? Apakah kita mau menyembah Tuhan yang sama? Apakah kita mau menyembah ini, Allah yang kita sembah, yaitu dia Allah yang setia, dan dia Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada kita? Karena tadi yang kebetulan firman ini juga tadi sudah dibacakan Pastor Aswan, marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya, Tuhan, Allah, Yahweh yang berjanji kepada kita, dia Allah yang setia, dia Allah yang faithful, seperti yang kita nyanyikan tadi, dia faithful, sekalipun kita tidak setia, sekalipun He's faithful, He's merciful, even when we're sinful. Kita hidup di dalam dosa, kita tidak setia, kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak literally seperti bangsa-bangsa lain di zaman itu yang menyembah Mamon, menyembah Baal, menyembah Artemis, tapi mungkin kita menyembah ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Mungkin kita menyembah uang, kita menuhankan pekerjaan kita menuhankan achievement kita, banyak hal yang bisa jadi Tuhan di dalam hidup kita, karena kita secara tidak sadar bahwa bukan itulah Allah yang kita sembah. Maka Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan setelah kita mengetahui siapa Allah yang kita sembah, kita juga perlu tahu apa bagian kita. Dan bagian kita ada di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan berpeganglah pada perintah. Dan juga kita perlu untuk mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia.
Jadi ada juga bagian yang kita perlu lakukan. Tadi di ayat yang sebelumnya kita sudah melihat apa bagian-bagian Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Tuhan memegang janjinya, semua mengenai Tuhan. Tapi apakah suatu hubungan itu hanya satu arah? Apakah suatu hubungan itu hanya mengenai Tuhan saja? Tapi yang namanya hubungan selalu interaksi antara dua person, antara dua pribadi gitu. Dan inilah bagian kita untuk kita berpegang kepada perintahnya dan juga kita mendengarkan dan melakukan peraturan-peraturan itu dengan setia. Tapi kenapa kita melakukan ini? Apakah ini seperti, oh supaya Tuhan menepati janjinya aku akan melakukan ini? Bukan seperti itu. Bahwa kita melakukan perintah Tuhan, itu bukan seperti sesajen yang kita bawa ke gunung kawi gitu kan, kayak kita berbuat baik, kita taat kepada perintah Tuhan, kita setia memegang perintah Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan bukan karena kita memberikan sesajen kepada Tuhan, ini loh Tuhan, aku sudah berbuat baik, Tuhan tolong penuhi janji-janjinya Tuhan ya. Sebenarnya itu hal yang pernah saya lakukan gitu waktu saya masih SMA. Saya pernah waktu itu saya mau masuk ke satu top university di Indonesia. Dan sepanjang 1 tahun saya yang tadinya berbuat hal-hal ya kenakalan-kenakalan anak muda lah ya gitu. Dan di 1 tahun itu saya berhenti melakukan itu. Saya berhenti supaya saya mau untuk Tuhan menjawab permohonan doa saya. Saya waktu itu saya pengen masuk ke Universitas Pajajaran gitu kan. Saya pengen masuk ke kampus itu dan saya berbuat baik, saya belajar semaksimal mungkin supaya Tuhan memenuhi kemauan saya. Tapi pada saat ternyata jawabannya bukan itu, saya marah dan meninggalkan Tuhan lagi gitu. Dan bukan seperti itu yang Tuhan harapkan. Kita berbuat baik, kita taat, kita memegang perjanjian-perjanjian peraturannya Tuhan, bukan supaya kita diberikan janji itu gitu. Karena Tuhan kita bukan Allah yang seperti itu, bukan yang harus disogok dulu baru dikasih. Bukan seperti itu Allah yang kita sembah. Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita mengasihi Dia. Tadi kita melihat bahwa Tuhan telah memilih kita. Di Efesus dikatakan bahkan sebelum dunia dibentuk, Tuhan telah memilih kita karena kasih-Nya. Because He wanted to do it, because it gave Him a great pleasure. Itu menyenangkan hati Tuhan untuk memilih kita dan mengasihi kita. Dan karena Dia telah mengasihi kita, Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita meresponi kasih-Nya. Di 1 Yohanes 14 ayat ke-15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Bahwa kita meresponi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, itulah yang membuat kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kayak saya juga waktu sebelum saya merantau ke Jakarta, sudah 5 tahun, ternyata saya nggak kerasa udah di Jakarta ini, karena saya asalnya dari Bandung tuh kan, dan sebelum saya pergi merantau, orang tua saya selalu titip pesan itu, "Dek, kan Jakarta deket ya dari Bandung gitu, cuman ya 2-3 jam gitu sekali perjalanan, kamu pulang ya, sebulan sekali setidaknya kamu pulang, kunjungi keluarga kamu di Bandung, atau setidaknya kalau lagi ada acara-acara penting, ada yang ulang tahun, atau kita ada perayaan apa di rumah, kamu pulang." Dan sekarang saya sering pulang ke Bandung gitu kan, saya sering pulang ke Bandung setidaknya sebulan sekali, atau kalau ada kegiatan lain saya bisa 2 kali dalam sebulan gitu saya pulang ke Bandung. Tapi kenapa saya pulang? Yaitu bukan karena kewajiban yang harus saya lakukan, saya pulang ke Bandung bukan karena suatu peraturan. Kalau enggak kamu nanti bukan jadi anak papa mama lagi ya kalau kamu nggak pulang-pulang ke Bandung, itu bukan karena itu. Ya tapi karena saya sayang sama keluarga saya, karena saya kangen sama keluarga saya, itu kenapa saya melakukan itu. Jadi semuanya didasari oleh kasih. Karena kalau kita melakukan semuanya karena keharusan, karena kewajiban, itu akan draining kita sendiri gitu, dan kita tidak akan bisa melakukan itu. Tapi saat semuanya didasari oleh kasih, maka Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan itu. Dan setelah kita tadi mengetahui siapa Allah yang kita sembah, dan kita mengetahui apa bagian kita, sekarang ini bagian yang paling kita suka gitu kan. Kita suka mendengar janji Tuhan karena kita tidak sabar mendengarkan janji Tuhan, dan kita perlu untuk mengetahui apa janjinya Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau cerita di hampir 10 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, saya pernah melakukan pertukaran pelajar ke Romania. Dan pada saat itu, suatu malam saya mendengar suara jebrak gitu, kayak tiba-tiba ada pintu kebuka kencang, saya sendirian
di apartemen itu, tiba-tiba pintu kebuka kencang dan saya kaget gitu kan. Saya sendirian di apartemen di lantai berapa, terus tiba-tiba ada suara pintu ngedeblak gitu kan, apa sih bahasa Indonesia, kayak terbuka lebar gitu kan, kebanting. Dan saya kaget karena di ruang tengah ternyata pintunya sudah terbuka dan ada suara tiupan angin yang sampai suara anginnya tuh kedengeran yang sampai yang kayak gitu ya tuh kedengeran, dan itu kencang banget gitu kan. Dan pada malam itu saya ketakutan, dan saya karena saya sendirian saya coba nutup pintu itu gitu kan, dan ternyata pada malam hari itu lagi turun salju dan anginnya kencang, dan saya berusaha untuk menutup pintu itu, tapi nggak bisa karena anginnya kencang, jadi kayak kebuka lagi, jadi saya berantem sama angin gitu kan, kayak kita adu-aduan siapa kuat gitu, saya lawan angin gitu, dan pintunya itu nggak bisa kekunci, dan padahal di situ ada kuncinya, tapi saya coba tutup, pintunya nggak bisa tertutup rapat, dan saya coba kunci, cetak, nggak bisa gitu di situ. Dan di situ saya kesel gitu kan, ini udah kedinginan, saya bahkan tuh di dalam rumah saya sampai pakai sarung tangan gitu kan, karena pada saat itu cukup kencang anginnya, mungkin saya nggak tahu berapa suhunya, tapi kayak kalau kita lihat di di ramalan cuaca di HP kita kan ada yang feels like gitu kan, sekalipun suhunya mungkin 10 derajat, tapi kalau anginnya kencang itu bisa feels like -2 derajat gitu. Dan pada saat itu saya menggerutu karena udah hampir berapa jam saya coba untuk mengunci pintu itu tapi nggak bisa. Bukan cuman dikunci nggak bisa, ketutup rapat pun nggak bisa gitu. Dan akhirnya saya udah capek, daripada tangan saya beku berusaha untuk nutup pintu itu, akhirnya saya ngide lah, saya tutup dengan koper, karena waktu itu saya bawa koper yang cukup besar dan ada rak lemari, saya tutup pakai gorden, dilapisin, ditutup dengan koper gitu. Untungnya ini saya masih ngelihat chat saya sama teman saya yang di Romania, dan ternyata saya masih menyimpan foto ini. Jadi ini bagaimana pintu itu saya tutup dengan gorden, dan juga saya ganjel dengan koper. Dan semalaman saya kedinginan, kayak rasanya heater di dalam ruangan itu nggak ada fungsinya gitu. Di sana kan heaternya pas banget di samping pintu ini terbuka gitu. Jadi heaternya kayak nggak berfungsi, penghangat ruangannya kayak nggak berfungsi karena pintunya kebuka dan dingin banget pada saat itu sedang turun salju. Dan di situ saya menggerutu sendiri. Saya kesel sama pemilik apartemen ini gitu, kayak kok bisa sih lagi musim salju gak dibenerin gitu pintunya gitu kan, karena saya lagi pada ini setelah beberapa hari saya tinggal di sana, dan saya juga nggak aware gitu kan sebelumnya bahwa pintu ini ternyata seperti itu gitu. Setelah ada angin kencang saya baru tahu bahwa pintunya ternyata nggak tertutup rapat, dan mungkin itu yang bikin saya kedinginan selama beberapa hari sebelumnya. Dan saya kesel, saya menggerutu, saya ngomel-ngomel dalam diri sendiri sih ya, saya nggak nanya pada malam hari itu, dan akhirnya saya tidur aja malam hari itu dengan kondisi kedinginan gitu. Saya pakai berlapis-lapis karena ya kembali lagi penghangat ruangannya nggak ada rasanya karena ketiup angin kencang dari luar. Dan di situ saya berpikir kayak, kok ini ownernya pengen untung aja ya. Dia mau apartemennya laku, disewain, ada pengunjung yang menyewa apartemennya, tapi kok dia nggak memberikan yang terbaik, dia nggak memberikan fasilitas yang terbaik. Dan di situ saya kesel gitu kan, sampai akhirnya pas pagi-pagi saya bangun, saya masih penasaran dengan pintu ini. Terus saya coba, itu saya sambil jongkok gitu kan, karena pintunya kecil, jadi saya sambil jongkok coba masih mencoba kuncinya, tapi masih nggak bisa. Sampai akhirnya saya udah menyerah dan saya mau berdiri. Saya berdiri, saya pegangan ke handle pintunya, dan ternyata jegrek, waktu handle-nya keangkat ke atas, pintunya bisa ketutup rapat dan terkunci. Dan di situ saya baru sadar bahwa saya malu sendiri gitu kan, malam-malam saya udah marah-marah sama ownernya, ternyata sayanya aja yang norak gitu kan, sayanya yang nggak tahu ternyata pintu di sana bisa ngunci ke atas kayak jendela ini gitu. Karena itu hampir 10 tahun yang lalu. Mungkin kalau di sekarang kita udah ngeliat udah banyak jendela-jendela yang kayak gitu di Indonesia yang bisa dikuncinya dengan cara seperti itu. Tapi di sana itu pertama kalinya saya menemukan ada handle pintu bisa ke atas gitu kan. Karena kalau di Indonesia kan kita nguncinya ngebuka pintu tuh ke bawah gitu. Ternyata dia handle-nya ke atas gitu. Dan dari sini apa yang mau saya bagikan sebenarnya adalah inilah kejadian yang sering terjadi kepada kita dan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan atas keadaan-keadaan yang gak enak atas hidup kita gitu. Begitupun juga dengan saya gitu. Coba kalau misalnya dari semalam saya tanya aja ke ownernya, ini gimana sih caranya ngunci pintunya, gimana cara nutup rapat pintunya, saya nggak bisa gitu. Saya nggak perlu khawatir sepanjang malam. Karena sepanjang malam saya pun tidur nggak tenang, karena saya takut itu kan balkon nggak kekunci gitu kan. Saya takut kalau ada orang gimana gitu kan, kalau misalnya itu kebuka lebar gimana. Pokoknya saya banyak ketakutan saya malam hari itu. Saya tidur pun nggak tenang, saya banyak kekhawatiran. Dan andai saja saya bertanya dari semalam itu tanpa berasumsi yang negatif, tanpa negatif thinking ke ownernya,
Saya nggak perlu kedinginan semalaman, saya nggak perlu khawatir semalaman, saya nggak perlu gelisah semalaman. Begitupun dengan kita. Andai saja kita tahu apa saja yang Tuhan katakan kepada kita, apa saja janji-janjinya Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti ini gitu? Seperti saya ingat kesaksian Tante Sese seminggu yang lalu gitu, bagaimana saat jawaban doa dari Tante Sese dan Dilan tidak dijawab, itu membuat jadi kita ngambek sama Tuhan gitu. Dan saya sangat relate waktu Tante Sese membahas itu, karena saya juga baru-baru saja mengalami itu kepada Tuhan gitu kan. Saya berdoa Tuhan, tapi kok ternyata Tuhan gak jawab. Itu yang bikin saya jadi ngambek sama Tuhan. Tapi ternyata saat doa itu telah dijawab, saya cuman sorry Tuhan, itu kayak kemarin aku udah terlanjur menyalahkan Tuhan karena aku nggak memegang janji-janjinya Tuhan. Saya tidak memegang siapa Tuhan yang saya sembah. Saya tidak mengenal karakternya dengan benar-benar baik. Mungkin hanya tahu sebagai knowledge di pikiran, tapi tidak benar-benar menerima itu di dalam hati. Dan untuk itu kita perlu tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa janji Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kekhawatiran, kita nggak perlu berlarut-larut dalam kecemasan, kita nggak tenang. Andai saja kita tahu janji Tuhan dan karakter Tuhan lebih awal, maka kita tidak perlu gelisah dan khawatir. Dan sekarang, kita mau lihat apa janji Tuhan, tapi karena kita lagi membahas ulangan, kita lihat janji Tuhan buat Israel dulu ya. Kita lihat janji Tuhan kepada bangsa Israel, tadi ada di ayat yang ke-13 sampai ke ayat yang 15, mungkin kita boleh sama-sama membaca. Di ayat yang ke-13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada anak laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa aku akan mengasihi engkau, I will love you. Aku akan memberkati buah kandunganmu, tidak akan ada yang mandul. Tapi apakah itu semua betul-betul terjadi? Kita tahu gitu bahwa setelah itu, kita tahu kisahnya Hana, bukan Hana Bungaran, tapi Hana yang di Samuel gitu, bahwa Hana mengalami kemandulan pada saat itu. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan meninggalkan Hana? Kita tahu sekarang kita tuh sudah enak karena kita sudah tahu keseluruhan ceritanya. Tapi Hana pada saat itu dia menangis, dia pergi ke bait Allah, dia bermohon kepada Tuhan gitu kan, karena dia dihina karena dia mandul. Tapi pada kenyataannya Tuhan menyertai Hana, dan Tuhan membuktikan janji Tuhan kepada Abraham yang diberikan kepada Abraham kepada Hana. Bahwa Hana setelah itu Tuhan tunjukkan mujizat kepada Hana bahwa Hana akhirnya bisa mengandung. Dan setelah itu kita melihat juga ada banyak bangsa Israel, ada banyak orang Israel yang menderita. Mereka mengalami penderitaan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan pada akhirnya at the end of the story kita tahu bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Mungkin juga kondisi kita saat ini, mana Tuhan aku masih mengalami ini gitu, mana Tuhan masih belum terjadi kok janji-janjinya Tuhan. Tapi kita belum tahu the end of the story gitu. Kayak Hana tadi waktu Hana berdoa menangis gitu kan. Ya karena Hana belum tahu akhir ceritanya, tapi Hana berpegang kepada Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Bahwa Allah yang Hana sembah adalah Allah yang memegang janjinya. Itu kenapa Hana terus percaya, Hana terus beriman kepada Tuhan bahwa dia akan memiliki anak, dia akan mengandung anak gitu. Dan ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Israel. Yang tadi Tuhan katakan bahwa sebelumnya Tuhan berikan kepada Abraham. Dan di Galatia 3 ayat yang ke-29 kita melihat, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi, janji yang tadi diberikan kepada bangsa Israel, yang adalah janji Tuhan kepada Abraham, sekarang menjadi milik kita juga. Karena kita sekarang adalah milik Kristus. Saat kita menerima Kristus di dalam hidup kita, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidup kita, janji ini berlaku juga bagi kita semua.
bahwa janji ini bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, tapi kita juga menjadi keturunan Abraham. Kita juga menjadi keturunan pemegang janji itu. Kita mewarisi janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi kita perlu dengan setia, kita perlu percaya bahwa Allah yang kita sembah itu setia, dan Dia adalah Allah yang menepati janji-janjinya. Dan di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ini berbicara mengenai janji lebih daripada janji berkat. Saat kita membaca ulangan, mungkin kalau kita pakai Alkitab yang fisik, di situ ada judulnya gitu, bahwa itu adalah janji berkat. Tuhan memberikan janji itu untuk memberkati bangsa Israel. Bahwa lebih daripada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada janji yang lebih the ultimate gitu. Ini lebih daripada segala berkat tadi. Tadi ada berkat kita akan dibuat berhasil, kita akan dibuat berbuah, kita nggak akan stuck, kita dilindungi oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu semua, inilah janji itu, bahwa Tuhan memberikan kita juga hidup yang kekal. It's more than life when we're still on this earth, lebih daripada saat kita masih menginjakan di bumi ini. Tuhan menjanjikan bahwa saat kita masih hidup di bumi ini pun Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan melakukan segala usaha yang kita lakukan berhasil. Tapi lebih daripada itu semua, Tuhan mau memberikan kita hidup yang kekal. Dan dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. If we have the Son, jika kita memiliki Yesus Kristus yang adalah Allah anak itu, kita akan memiliki hidup. Hidup saat kita ada di bumi ini dan hidup kekal nanti saat kita bersama-sama dengan Dia. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita mau memiliki hidup? Apakah kita mau memiliki hidup yang diberkati saat kita ada di bumi ini? Apakah kita mau memiliki hidup yang kekal nanti? Dan kuncinya hanya satu. Caranya untuk kita memiliki hidup adalah saat kita memiliki anak. Siapa anak itu? Siapa anak Allah itu? Dia adalah Yesus. Dia adalah Allah Yahweh yang setia. Dia adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang turun dalam wujud manusia untuk mati bagi saudara dan saya. Dia mati untuk menebus dosa kita semua. Dan Dia tapi tidak hanya mati, kita tahu bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali. So that we have life. Dia mati untuk kematian yang harusnya kita alami, dan Dia bangkit supaya kita memperoleh hidup, yang penuh berkat saat kita ada di dunia ini, dan juga hidup yang kekal nanti bersama-sama dengan Dia. Jadi kita kembali lagi bahwa kita perlu untuk mengetahui siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Dan kita juga perlu mengetahui apa bagian kita. Bagian kita adalah memegang janji Tuhan dan meresponi anugerahnya dengan melakukannya dengan setia. Dan kita perlu mengetahui apa janji Tuhan. Semuanya ada di dalam Alkitab kita. Kita melihat bahwa Alkitab kita itu penuh dengan ratusan atau mungkin ribuan janji Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan di dalam janji Tuhan, Tuhan menjanjikan kita hidup di dalam berkat, penyertaan dan perlindungannya. Dan juga Tuhan menjanjikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi apakah kita sudah mengetahui siapa Allah kita? Siapa Allah yang kita sembah? Kepada siapa kita memberikan hidup kita? Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang setia. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan, bahwa saat kami ada di dalam Kristus, Engkau Allah yang menjadikan kami keturunan Abraham, yang memegang janji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu yang menjanjikan kami kehidupan yang berlimpah dengan berkat, dengan perlindungan Engkau, dan bahkan lebih daripada itu, terima kasih untuk kehidupan kekal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang terus menyertai kami Tuhan, bahwa kami tahu kami tidak mampu melakukannya sendiri, tapi kami tahu bahwa di dalam Kristus kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, bukan karena kami mencari berkat-Nya Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang telah lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Saya percaya saudara kita semua pasti diberkati. Saya juga banyak diberkati dengan pemberitaan firman pagi ini. Amin.
Saudara, kita perlu ketahui bahwa Tuhan memilih Israel, ya, bukan karena kehebatan dan kebesaran Israel, seperti tadi sudah disampaikan. Dan demikian Tuhan memilih kita pada hari ini, bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita rajin ke gereja atau lakukan semuanya, tetapi karena untuk pilihannya Tuhan. Dan tadi gave him a pleasure, ya, karena maunya Tuhan, ya, karena Tuhan mau memilih kita semua. Amin, saudara. Jadi penting pada hari ini kita merespon firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan sangat penting untuk kita. Apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel, ini Tuhan sampaikan juga kepada kita pada hari ini. Firman yang disampaikan di Ulangan, saudara tahu kenapa disebut Ulangan? Karena pesan itu harus diulang-ulang terus kepada kita, ya, kepada Israel waktu itu, dan kepada kita juga. Kita harus diulang terus, karena kita punya masalah yang sama, saudara, yaitu masalah kita sama nih. Ya, kita punya masalah yang sama 4 huruf. Saudara tahu apa itu 4 huruf? LUPA. Ya, apa itu? Lupa. Ya, kita punya masalah yang sama. Kita seringkali lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Makanya pagi ini disampaikan know your God. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Siapa saudara Allah yang kita sembah? Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita perlu tahu apa peran kita, ya, yaitu berpegang teguh, jangan menyimpang kepada ilah yang lain. Tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir, kita perlu tahu, jangan lupa ada janji, ya kan? Bagaimana kita bisa tahu janjinya? Ada di Alkitab, saudara. Amin. Bilang ke kiri kanan, ada di Alkitabmu. Juga tanya, dibaca nggak Alkitabnya? Pasti dibaca, amin. Saya percaya saudara pasti baca. Supaya saudara tahu janji Tuhan yang ajaib dan hebat, kita tahu dari mana? Kita harus baca Alkitab kita. Amin, saudara. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan seri ini untuk kita ketahui, ya, untuk kita menerima janji. Apa janjinya itu nanti minggu depan? Ya, tadi kita sudah bahas, kita perlu tahu janjinya. Nah, minggu depan apa sih janjinya itu kepada kita? Lebih spesifik lagi. Ya, jadi minggu depan bilang kiri kanan, minggu depan harus datang ya, bilang. Minggu depan datang ya. Jangan lupa ya. Ya. Oke, baik. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan, kami berdoa firman yang diberitakan tidak hanya lewat begitu saja di telinga kami, tapi firman ini akan masuk ke dalam hati kami, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat, mereka akan mengalami perubahan hidup, karena firman yang mengubahkan kehidupan kami. Pada pagi hari ini aku berdoa bagi jemaat yang sedang letih lesu, yang berbeban berat. Kami berdoa untuk kekuatan yang baru, dan firman ini menguatkan kami pada pagi hari ini. Bagi jemaat, saya merasa saya berdoa untuk saudara sekali lagi. Saudara yang mau untuk mengetahui, untuk memastikan bahwa Allah yang saudara sembah adalah Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini saudara boleh taruh tanganmu di dadamu dengan mengatakan, Tuhan, aku mau menjadikan Yesus sebagai Allahku, sebagai Tuhanku, dan aku mau mengenalmu, aku mau mengundangmu masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di dalam kehidupanku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Engkau berkati jemaatmu, baik yang beribadah onsite pada pagi hari ini, dan mereka yang beribadah melalui Zoom pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu menjamah dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera
dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertaimu sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin.